Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Selamat pagi, sudah lama kita tak berjumpa. Hari ini kita masih membahas tentang janganlah kamu, larangan dalam Al-Quran ya. Sekarang kita masuk surat Al-Ahzab. Di Al-Ahzab ada 4 ayat yang ada kata-katanya janganlah kamu. Ayat yang pertama yaitu surah Al-Ahzab ayat ke-32. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi di sini Allah memperingatkan para istri Nabi supaya tidak melemah lembutkan suara ya, seolah-olah seperti menggoda. Walaupun ini untuk kata-kata kepada istri Nabi, tapi sebenarnya ini untuk semua wanita. Karena banyak sekali wanita zaman sekarang ya, kelihatan cantik, sok-sok ramah, sok-sok wangi, sok-sok lembut, otaknya jorok. Jadi jangan sampai kalian perempuan seperti itu. Khawatirnya ternyata kalian genit, jumpa pria genit, mati kalian masuk neraka. Ya. Jadi ini peringatan Allah kepada para wanita sebenarnya, bukan hanya kepada istri Nabi. Kemudian ayat 3-3-nya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias. Nah, ini yang tadi yang saya katakan ya. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang zahiliyah dulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi mau suara, mau cara kalian mandang, cara kalian cakap, cara kalian bersolek, cara kalian jalan, minyak wangi, kalau ada di otak kalian untuk menggoda laki-laki, masuklah kalian ke neraka. Karena gara-gara kalian orang tadi yang tadinya mau bagus-bagus, jadi otaknya pun ikut jorok. Dosa kalian lebih besar karena kalian penggoda. Ya, jadi jangan sok-sokan tampil, sok-sok paten, sok-sok menghindari, nggak berniat seperti itu. Tapi kalau kalian melakukan itu walaupun kalian nggak berniat, kalian nggak belajar tentang Al-Quran, siap-siaplah kalian sial. Ya, cepat-cepat kalian tobat. Ayat 53, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelahnya Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Jadi kita sebenarnya kalau dari bahasa ini, kita tak usah masuk rumah orang. Kecuali untuk hal-hal yang mendesak ya. Kalau diundang makan, setelah makan keluar. Jangan berlama-lama dan jangan beramah-tamah dengan istri pemilik rumah. Karena bisa jadi otak kita yang jahat atau memang otak bininya pun udah jahat. Siapapun yang jahat dan terjadi perzinahan, sama-sama sial dan pasti masuk neraka. Jadi kalian wanita dan kalian laki-laki jangan sok-sokan memperpanjang urusan-urusan seperti ini. Nanti gak masuk surga, gak dapat bidadari kan. Rugi sekali ya, cuma dapat wanita-wanita genit di dunia ini. Terus dibilang di sini itu menyakiti hati Nabi. Artinya jika ada istri orang diganggu sama laki-laki lain, itu menyakiti hati suaminya. Jadi jangan coba-coba, karena banyak juga terjadi pertumpahan darah karena perselingkuhan. Apakah suaminya yang dibunuh, atau istrinya yang dibunuh, atau selingkuhan yang dibunuh. Yang manapun yang mati, semuanya sial.
urusan di dunianya repot, apalagi di akhirat, ya. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Kalau genit, kawin lagi aja. Jangan ganggu bini orang. Paling-paling bini ngomel-ngomel doang. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Ya, kita lihat dulu nih asal usulnya. Jadi ini tentang apa ya? Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Oh, berarti ini tentang Nabi difitnah oleh orang-orang munafik ya di Madinah. Dalam keadaan terlantar di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Diancam Allah mereka akan diperangi. Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak mendapat perlindungan dan penolong. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulnya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan pembesar kami, lalu menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Wahai orang beriman, janganlah kamu seperti orang yang menyakiti Musa. Ini tadi ya. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Ya, jadi itu dulu. Itu dulu apanya, kata-katanya, bahwasannya kalau kita taat, kita akan mendapat kemenangan agung. Memang sungguh godaan di dunia ini luar biasa. Ya, kita pengen segala macam dan sungguh kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, selalu saja tahajud terlewat, duha terlewat, dan itu nggak bisa diulang. Padahal kalau itu kita lakukan, itu menjadi amalan kita sampai kita hari kiamat. Yang sudah lalu nggak bisa diulang, kadang-kadang sudah dibuat pun bisa dihapus. Maka dari itu jangan terlalu gila dunia, karena dunia terbatas, ada akhirnya.